Lamun sira anggek guru kaki Amelia manungsa kang Sudah beberapa tahun ini saya berusaha untuk mengumpulkan sekaligus mempelajari naskah-naskah klasik Jawa dari berbagai latar belakang ajaran yang pernah berkembang di Jawa. Untuk kemudian saya klasifikasikan dengan cermat demi untuk mengurai kerancuan informasi yang ada. Hasil dari mengumpulkan dan mempelajari berbagai naskah tersebut, pada akhirnya saya menemukan gambaran jelas tentang apa saja ajaran yang pernah tumbuh dan berkembang di Jawa. Setidaknya ajaran yang pernah tumbuh di Jawa bisa dibagi ke dalam 3 kategori besar. Jadi ada 3 kategori ajaran besar yang pernah berkembang di Jawa, yaitu Jawa Dipo, Jawa Budo, Kejawen. Kita bahas Jawa Dipo sekilas saja. Jawa Dipo adalah ajaran asli Jawa, yang jejak-jejak ajarannya bisa dijumpai pada bentuk piranti upacara yang sampai sekarang masih dilakukan di Jawa, yaitu berupa pembuatan nasi tumpeng, kepercayaan terhadap danyang-danyang di tempat-tempat tertentu, pemujaan terhadap roh-roh leluhur yang berpusat pada bangunan bernama punden atau candi, perhitungan wuku, windu, lambang, uriping dino, dan beberapa hal lain. Jawa Dipo berarti pelita Jawa. Dipo artinya pelita. Sebutan Jawa Dipo sering terkacaukan dengan istilah Jawa Dwipo, yang berarti pulau Jawa. Dwipo itu pulau. Jawa Dipo adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat Jawa pada dekade 60-an sebelum tergeser oleh istilah kebatinan. Atau sekarang pada era milenial ini lebih dikenal dengan sebutan kapitayan. Tapi sebenarnya ajaran asli Jawa belumlah diketahui secara pasti namanya apa, atau mungkin memang tidak memiliki nama khusus. Ajaran Jawa Dipo ini atau ajaran asli Jawa ini tercecer pada naskah-naskah klasik Jawa yang muncul pada periode selanjutnya, baik ketika masa Siwo Budo atau Jawa Budo, atau ketika Islam sudah masuk ke Jawa atau yang disebut sebagai masa Kejawen. Menemukan jejak-jejak ajaran Jawa Dipo ini memang tidak mudah. Selain harus memahami ajaran Islam secara mendalam, ajaran Siwo, dan ajaran Buddha, serta beberapa ajaran agama lain yang dimungkinkan pernah berkembang di Jawa. Jadi diperlukan sikap objektivitas yang tinggi untuk mencari dan menelusuri jejak-jejak ajaran asli Jawa ini. Salah satu jejak dari ajaran Jawa Dipo bisa didapatkan pada rontal-rontal yang ditemukan di sekitar lereng Merapi Merbabu. Koleksi naskah Merapi Merbabu ditemukan sekitar tahun 1820 di lereng barat Gunung Merbabu. Lalu pada sekitar tahun 1852 dibeli oleh Batavians Genossenschaft dan sekarang menjadi koleksi Perpustakaan Nasional RI. Kasanah naskah Merapi Merbabu dahulu merupakan milik Ki Ajar Windusono, seorang pendeta Hindu yang tinggal di lereng Gunung Merbabu, Keresidenan Kedung, dan diperkirakan meninggal sebelum tahun 1759 Masehi. Naskah-naskah milik Ki Ajar Windusono ditulis di wilayah pegunungan di Jawa Tengah sekitar Merapi dan Merbabu, termasuk Gunung Pilomoyo, Gunung Ungaran, dan Gunung Sumbing. Pada tahun 1852, Friedrich melaporkan bahwa naskah Merapi Merbabu di Batavians Genossenschaft berjumlah 357 naskah. 27 naskah ditulis dalam tulisan Jawa, yaitu tulisan Honocoloko. 330 lainnya ditulis dalam tulisan kuno, yang baru diketahui kemudian disebut sebagai aksara Buddha. Menurut katalog naskah Merapi Merbabu, jumlah koleksi naskah Merapi Merbabu di Perpustakaan Nasional RI saat ini berjumlah sekitar 390 buah. Sebagian besar aksara dalam naskah Merapi Merbabu yang menurut Friedrich adalah tulisan kuno disebut aksara Buddha atau aksara gunung.
Menurut Raden Ngabei Ranggawarsita, pujangga Keraton Surakarta, aksara tersebut, aksara gunung, lazim digunakan oleh para ajar di gunung-gunung. Nah, dari kumpulan teks naskah Merapi Merbabu yang beragam ini, bisa kita telusuri jejak-jejak ajaran Jawa asli atau Jawa Tipo. Salah satunya kita ambil dari Rontal Kidung Rogodarmo yang disalin oleh seorang ajar bernama Ki Sunyoto. Disalin di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Pasraman Kawi Suro. Disalin dari naskah yang lebih tua pastinya, pada Soko Warso 1453 atau 1531 Masehi. Rontal bertulis aksara Buddha atau aksara gunung tadi, menuturkan tentang dua orang sahabat yang tengah mencari kalepasan atau pembebasan atau pencerahan. Mereka berdua bernama Ki Sandiroso dan Ki Sinang Soyo. Ki Sinang Soyo memilih mencari kalepasan di Gunung Wilis, sedangkan Ki Sandiroso memilih mencari kalepasan di Gunung Kamput, sekarang Gunung Kelut. Isi kidung secara keseluruhan membahas tentang ajaran kelepasan atau ajaran manunggaling Kawula Gusti, dan sama sekali tidak berbau tasawuf Islam. Secara keseluruhan, kidung dirangkai dalam tembang Artati atau tembang Dandang Gulo. Dan perlu diketahui, tembang Artati atau tembang Dandang Gulo bukan ciptaan Sunan Kalijogo. Tembang Artati atau Dandang Gulo sudah ada jauh hari sebelum Wali Songo hadir di Jawa. Satu bait tembang Artati atau Dandang Gulo dalam kidung Rogodarmo berbahasa Jawa Kawi atau Jawa kuno. Di bawah ini menggambarkan kesadaran jernih dari manusia yang sudah menyadari sepenuhnya akan penyatuannya dengan Gusti atau penyatuannya dengan Tuhan. Gambarannya sebagai berikut. Saya akan tembangkan satu bait tembang Artati atau tembang Dandang Gulo. Jogro mapadang tan keneng wengi, pamutusira kang sampun himan, hani mawas padang akeh, tan kena pangan turu, tan kasongan rengowo sandi, sumilir anarawang saka tempuh iru, Raditya wulan kasongan ya narawang, tan ana mangka ngungkuli kekalih sida tunggal. Terjemahnya sebagai berikut. Kesadarannya senantiasa terjaga terang, tiada terkena malam. Memancar terang, selayaknya Sang Buddha yang telah mencapai penerangan sejati. Terputus sudah dari segala perkara yang remeh-temeh, tidak penting, atau perkara keduniawian. Penglihatannya tak lagi sama seperti penglihatan manusia kebanyakan. Tiada tergoda oleh kenikmatan, lapar, dan kantuk. Tiada terliputi oleh segala rahasia. Batinnya mengalir jernih menerawang, terluput dari lesatan panah duniawi. Matahari dan bulan pun terungguli. Bersinar-sinar, tiada lagi yang menyamai. Semua karena keduanya, yaitu Kawula dan Gusti, hamba dan Tuhan, telah menyatu padu. Jejak-jejak ajaran manunggaling Kawula Gusti seperti ini banyak didapat dari Rontal yang lebih tua, yang memuat pengajaran kuno sebelum Jawa tersentuh Islam. Yang menjadi masalah, jejak-jejak ajaran kuno seperti ini tercecer dan tercampur dengan ajaran Siwa Buddha. Dan saat ini saya mencoba untuk mengumpulkannya dan akan saya terbitkan dalam buku Naluri Jawa Tipo. Saya sedikit demi sedikit tengah mengumpulkan
mutiara-mutiara yang terjajar tersebut. Kidung Rogodarmo ini disinyalir mengadopsi kidung yang lebih tua. Jika Kidung Rogodarmo disalin pada tahun 1531 Masehi, itu sejaman dengan pemerintahan Sultan Trenggono Demak, artinya ajaran Manunggaling Kawula Gusti ini sudah menjadi pegangan masyarakat Jawa pedalaman, bukan pegangan masyarakat Jawa pesisir yang baru memeluk Islam. Dan artinya lagi, ajaran ini memang tidak berasal dari tasawuf Islam. Sebab tahun 1531 adalah masa-masa awal pengislaman Jawa. Waktu itu adalah masa-masa agresi Demak Bintoro ke segenap penjuru Jawa, bahkan ke Jawa Barat, ke daerah wilayah Pajajaran, untuk memperluas wilayah sekaligus menyebarkan Islam. Jadi ketika Islam baru disebarkan, di Gunung Wilis, seorang ajar telah menulis sebuah rontal yang isinya sangat luar biasa sekali, sangat dalam sekali. Demikian untuk Jawa Dipo, saya persingkat. Lain kali kita bisa membahas tentang Jawa Dipo. Meloncat ke Jawa Budo atau Siwo Budo. Ajaran Siwo Budo ini adalah ajaran Siwo yang bercampur dengan ajaran Budo, Mohoyono atau Tontroyono, dan ajaran Jawa Dipo tentunya. Jadi merupakan percampuran dari tiga keyakinan besar, yaitu agama Siwo, terus agama Budo Mohoyono atau Tontroyono, dan Jawa Dipo. Ajaran ini mencapai puncak kemasan pada masa Mojopahit. Masyarakat Jawa seringkali ajaran ini dengan istilah agama Budo, dan penganutnya disebut wong Jawa Budo. Naskah-naskah Jawa Baru sering juga menyebut istilah agama Budo ini, sering kali menyebut istilah agama Buddha ini dalam berbagai kesempatan. Kadangkala istilah tersebut dipakai untuk merujuk suatu masa ketika agama Islam belum menyebar secara merata di tanah Jawa. Istilah yang kerap dipakai adalah zaman Buddha. Dalam kitab Primbon Keris atau Duwung, Tangguh atau model keris, tertua masih disebut dengan Tangguh Buddha. Buddha di sini tidak merujuk kepada agama Buddha belaka, melainkan lebih kepada sinkretisme, percampuran antara agama Siwo, agama Buddha Mohoyono, dan ajaran Jawa Dipo. Kita melompat langsung ke Kejawen, atau mungkin kita bahas sedikit tentang pengaruh Jawa Dipo di ajaran Siwo Buddha. Silakan. Sepanjang bertumbuhnya ajaran Siwo, Wisnu, Brahmo, Kolo, Sakto, dan semacamnya di Jawa, walau orang Jawa bersedia memeluk agama-agama tersebut, namun karakter asli Jawa Dipo tetap tidak tergantikan. Orang Jawa tetap memandang semua dewa-dewa tersebut sebagai dewata semata, bukan sebagai sosok Tuhan yang tak tergambarkan, yang dikenali oleh orang Jawa sebagai Sang Hyang Urip, atau Sang Hyang Hayu, atau Sang Hyang Widi, atau Sang Hyang Toyo. Jika di India, Trimurti dipuja sebagai Tuhan tertinggi. Brahma, Wisnu, Siwa adalah puncak dari ketuhanan itu sendiri. Namun di Jawa, Trimurti tak lebih hanya sekedar dewata biasa. Hal ini bisa kita lihat dari rontal-rontal berbahasa Jawa kuno yang masih bisa kita dapati saat ini. Kita ambil contoh dari rontal Sang Hyang Tatwa Jinyono berbahasa Kawi di bawah ini. Tripuruso ngaranyo, Bathara Brahma Wisnu Iswara, Sirata Pinakadi Satwa, Ikotang Adi Satwa, Yan Pramado kurang yuga, Poncorsi temahannya. Poncorsi kurang yuga,